Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Kevin Sarata Parajaya, nomor absen 13 dari kelas 1142. Di sini, saya akan menjelaskan secara lengkap biografi dan juga peran Abikusno Tjukrosyoso dalam kemerdekaan Indonesia. Simak penjelasannya. RM Abikusno Tjukrosyoso adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan penandatanganan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Abikusno terlahir dari keluarga Pyai terhormat di Dolopo, Madiun pada tanggal 15 Juni 1897. Ayahnya adalah RM Cokro Amiseno, seorang Widono distrik Kanigoro, Madiun. Meski berdarah biru sebab ayahnya keturunan Hamengkubuwana I, ia kerap tak mau mencantumkan gelar Raden Mas. Status ningrat itu tetap membuatnya lebih beruntung ketimbang anak lain karena bisa bersekolah hingga pendidikan tinggi. Pada 8 Juni 1917, ia lulus dari Kiningin Ema School Surabaya. Ia adalah tipe pelajar otodidak yang ulet dan selalu berkeinginan keras untuk dapat belajar secara mandiri, sehingga ia diterima di Arsitek Seksmen di Jakarta dan lulus pada 7 Februari 1925. Pada tahun yang sama, ia pun berhasil meraih gelar arsiteknya melalui kursus tertulis yang dikirimkan dari negeri Belanda, yang ia pelajari secara korespondensi. Semua materi ditekuni dan masalahannya dipecahkan sendiri, sehingga ia sukses menyelesaikan studinya dengan baik. Abikusno adalah insinyur swasta yang lulus ujian untuk mendapatkan izin praktek sebagai arsitek melalui BOW atau Burgerlijk Openbaarwerken atau Kantor Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan Abikusno seorang yang agamis dan nasionalis, tidak mau menentukan nasib pada penjajah dengan menjadi seorang pamong praja, pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1934, RM Abikusno Tjukrosyoso memimpin Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Sebelumnya, Abikusno Tjukrosyoso adalah pengawas cabang Kediri sekaligus juga pimpinan redaksi majalah mingguan Sri Joyoboyo yang vokal mengangkat masalah ekonomi, sejarah, kebudayaan, dan lain-lain. Di awal masa pemerintahan penjajahan Jepang, telah direncanakan susunan Badan Pemerintah Indonesia yang terdiri dari RM Abikusno Tjukrosyoso sebagai primer, IR Soekarno sebagai vice primer, dan pemimpin pergerakan lainnya sebagai minister. Pada 29 April 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan BPUPKI atau disebut dengan Dokuritsu Jumbi Chosakai, yang merupakan langkah konkret pertama Perdana Menteri Kaiso yang telah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia akibat semakin terjepitnya pertahanan Jepang pada Perang Pasifik melawan tentara sekutu. Badan ini diketahui oleh Dr. KRT Rajimanbidyo Diningrat dan anggota berjumlah 60 orang Indonesia yang berasal dari Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi, serta beberapa peranakan Eropa, Cina, dan Arab. Abikusno merupakan salah satu perwakilan tokoh Islam yang turut aktif menyumbangkan pikiran dalam mempersiapkan Indonesia merdeka pada sidang-sidang BPUPKI. Pada sidang 10 Juli 1945 di Gedung Pajambon, Jakarta, ditetapkan panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau lebih dikenal dengan Panitia 9. Abikusno bersama dengan IR Soekarno sebagai ketua, Mohatta Subarjo, Wasid Hasyim, Kiai Kahar Musakir, Muhyamin, H. Agus Salim, dan Mr. Maramis bergabung dalam Panitia 9 ini. Panitia 9 bertugas untuk menyempurnakan asas dan dasar negara dan berhasil merumuskan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada sidang lanjutan tanggal 14 Juli 1945, IR Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang berhasil merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar atau lebih dikenal dengan Piagam Jakarta yang mencantumkan rumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal. Setelah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ke seluruh pelosok tanah air dan penjuru dunia, keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama kali di Gedung Kesenian Jakarta dan menghasilkan beberapa keputusan keternegaraan serta landasan politik bagi Indonesia merdeka.
Keputusan yang diambil diantaranya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu I.R. Soekarno dan D.R. Hatta. Serta Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 menetapkan terbentuknya 12 departemen dan Abi Kusno ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan, yaitu dari tanggal 19 Agustus sampai 14 November 1945. Walaupun masa jabatannya relatif singkat, Abi Kusno telah banyak memberikan sumbangsi untuk memperlancar transportasi di wilayah Indonesia. Ia mulai membuka akses perhubungan antara kota seperti dibukanya jalur kereta api Jakarta-Merak dan berhasil menyusun program pembaruan perhubungan yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, perdagangan, dan lain-lain. Pada tahun 1946, Abi Kusno yang masih dalam kelompok Persatuan Perjuangan atau PP terseret dalam peristiwa 3 Juli 1946. Di mana terjadi konflik politik percobaan kudeta yang dilakukan oleh kelompok PP terhadap pemerintah kabinet Syahir II. Imbasnya, Abi Kusno ditahan di Rumah Tahanan Militer atau RTM, Madiun bersama Tan Malaka, Soekarni, M. Yamin, Buntaran, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri, serta sejumlah orang yang 17 Agustus 1948, Abi Kusno menerima gerasi dan dibebaskan. Setelah melepas karirnya di dunia politik, mantan pegawai Serikat Islam sekaligus tokoh kunci Masyumi itu kembali menjalani profesi awalnya sebagai seorang arsitek. Abi Kusno merupakan pejuang bangsa yang gigih, ulet, disiplin, tegas, serta memegang teguh prinsip agama dalam hidupnya. Ia wafat pada 1968 di usia 72 tahun dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Surabaya, diiringi doa rakyat Surabaya yang turut menghadiri pemakamannya. Alasan saya memilih tokoh RM Abi Kusno Tjokrosioso sebab beliau merupakan sosok tokoh yang menginspirasi. Abi Kusno merupakan pejuang bangsa yang gigih, ulet, disiplin, tegas, serta memegang teguh prinsip agama dalam hidupnya. Beliau adalah tipe pelajar otodidak yang ulet dan selalu berkeinginan keras untuk dapat belajar secara mandiri, sehingga ia diterima di Arsitek Segmen di Jakarta dan lulus pada 7 Februari 1925. Saya harap dengan saya memperkenalkan tokoh RM Abi Kusno Tjokrosioso dapat menambah wawasan penonton dan juga dapat sebagai contoh penginspirasi khalayak ramai. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.